Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anufa Lestari dengan CP 201. Di sini saya akan mempresentasikan cara membuat produk, price list, lalu check out barang pada e-commerce Odo 17. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu e-commerce terlebih dahulu. Jadi e-commerce atau electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah sebuah aktivitas yang melibatkan distribusi, penjualan, pembelian, dan pemasaran produk, baik berupa barang maupun jasa dengan memanfaatkan teknologi jaringan komunikasi seperti internet, saluran televisi, atau platform jaringan lainnya. Modul e-commerce Odoo 17 dirancang untuk memberikan solusi lengkap bagi perusahaan dalam mengelola toko online mereka secara efisien. Dengan integrasi yang erat dengan modul lain seperti inventory, sales, dan accounting, Odoo memungkinkan manajemen persediaan yang akurat dan pemrosesan pemesanan yang terotomatisasi. Fitur-fitur utama dalam modul e-commerce ini termasuk kemampuan untuk mengelola katalog produk secara mudah dengan opsi untuk menambahkan varian produk, gambar, dan deskripsi yang dapat disesuaikan. Kemudian, Odoo 17 menyediakan berbagai alat untuk mengatur harga, diskon, dan promosi memungkinkan perusahaan untuk menawarkan penawaran yang lebih baik bagi pelanggan. Nah, dalam pengelolaan pesanan, modul ini menawarkan pelacakan pesanan secara real-time, memudahkan perusahaan dalam memantau status pengiriman dan juga pembayaran. Odoo 17 juga mendukung integrasi dengan berbagai gateway pembayaran dan metode pengiriman, memungkinkan fleksibilitas lebih dalam pemilihan pembayaran dan pengiriman bagi pelanggan. Fitur Customer Portal memungkinkan pelanggan untuk melacak pesanan mereka, mengelola alamat pengiriman, serta melakukan retur untuk pembatalan pesanan dengan mudah. Dengan analitik penjualan yang mendalam, perusahaan dapat memantau kinerja toko mereka, mendapatkan wawasan tentang perilaku pelanggan, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Secara keseluruhan, modul e-commerce Odoo 17 memberikan platform yang terintegrasi dan fleksibel untuk membangun dan mengelola toko online dengan cara yang fleksibel dan yang efisien dan efektif. Oke, selanjutnya saya akan mempraktikkan langkah-langkah membuat produk di e-commerce Odoo 17. Baik, langkah pertama adalah kita masuk ke dalam Odoo-nya terlebih dahulu dengan email dan juga password yang telah terdaftar sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita ke apps. Lalu mode e-commerce kita cari di sini. Nah, di sini e-commerce harus diaktifkan terlebih dahulu. Sebelumnya saya sudah mengaktifkan, sehingga untuk pergi ke mode e-commerce kita klik eh, mode website, kemudian klik e-commerce. Di sini banyak pilihannya. Lalu untuk menambahkan atau membuat produk baru, kita klik produk, lalu klik new product. Nah, di sini kita isi form dari new produknya dan sebelumnya saya sudah membuat produk. Di sini ada cushion dan juga loose powder. Kita bisa melihatnya di sini nama produknya yaitu cushion, lalu di sini can be sold dan can be purchased ini bisa dicentang jika dibutuhkan. Kemudian produk type-nya storable product supaya bisa di storeable kan. Lalu invoicing policy-nya itu ordered quantities, sales price-nya saya jual di harga 70.000, kemudian costing rupiah. Produk kategorinya saya masukkan di all. Kemudian setelah itu kita klik save manually. Oke, setelah di save, sama halnya dengan yang loose powder, kita klik go to website. Kemudian di sini produk cushionnya itu kita publish. Jadi yang asalnya itu unpublished seperti ini, kita publish. Ini sudah terpublish, tandanya yaitu hijau ada centangnya. Kemudian kita balik lagi ke produk di e-commerce.
Nah, di cushion ini kita klik lagi, kemudian di sini terdapat tanda on hand. Kita klik on hand. Nah, di sini kita bisa klik new untuk menambahkan on hand quantity-nya. Bisa tambah misalkan 2, kan, kemudian atau di sini kita bisa merubahnya lagi gitu di sini. Lalu kita balik lagi ke cushionnya. Di sini sudah berubah menjadi 2 unit. Tuh. Kemudian kita balik lagi ke produk. Begitupun yang loose powder. Saya sudah membuat produk loose powder dengan nama produk loose powder, lalu can be sold, produk type shareable juga, invoicing polisinya, delivery quantities, sales price-nya dijual dengan harga 31.000, kemudian cost-nya 0, produk kategorinya all di sini, lalu kita klik save manually, lalu go to website. Go to website ini kita publish produknya di e-commerce kita, kemudian balik lagi di halaman produk, klik lagi loose powder, klik on hand, lalu di sini masukkan on hand quantity-nya gitu. Jadi berapa stok yang kita punya. Oke, mungkin itu adalah cara untuk membuat produk di e-commerce. Selanjutnya saya akan mempraktikkan cara membuat price list di e-commerce. Caranya sama, yang pertama kita harus login dulu ke Odoo, kemudian kita masuk ke modul website, lalu e-commerce, kemudian klik price list. Di sini sudah ada beberapa price list yang saya buat, lalu untuk membuat proses yang baru, klik button new. Berikan nama price listnya di sini, misal saya namakan list 2. Currency-nya saya pilih IDR, Indonesia. Lalu company my company, San Francisco. Lalu di sini kita bisa menambahkan produk yang ada di price list-nya. Misal, kita tambahkan di akustik atau di bold deh. Di bold dengan minimal kuantitinya 1. Price-nya mungkin 100. Start date-nya eh besok. Lalu end date-nya tanggal 30. Kemudian kita klik save. Nah, setelah di save, kita klik lagi price list-nya, masuk ke halaman utama price list, dan di sini sudah berhasil dibuat dengan nama price list 2. Oke, itu adalah langkah-langkah membuat price list. Kemudian saya akan mempraktikkan cara check out barang di e-commerce yang ada di website Odoo gitu. Yang pertama, sebagai admin, kita pergi ke setting. Di setting ini, kita activate user. Di sini sudah ada activate user, sudah ada 9 user, kemudian kita klik manage user. Buat user baru sebagai customer. Di sini kalau kita mau buat user baru, kita klik button new, kemudian kasih namanya, lalu email address-nya, access right-nya, company-nya di mana, user type-nya seperti apa. Gitu. Kita coba, saya kasih nama customer 2. Email address-nya pas nomor 2 mail.com. Lalu di sini company-nya saya pakai yang default aja. Lalu di sini user type-nya kita klik yang portal, kemudian klik save. Kemudian kembali lagi ke menu halaman utama user. Di sini sudah ada customer 2.
Statusnya masih never connected karena dia belum pernah login. Kemudian kita centang ini, klik action, klik change password. Di sini kita masukkan password dari customer 2, kemudian klik change password. Oke, di sini sudah ada loginnya customer 2, lalu tadi kita sudah membuat passwordnya. Kemudian kita logout sebagai admin. Oh, sebelum logout, kita harus setting terlebih dahulu payment method di e-commerce-nya. Masuk ke website, lalu di sini ada configuration, itu ada payment method. Di sini ada demo PayPal sama dengan wire transfer, statusnya aktif semua. Lalu di sini kita ke payment providers untuk melihat provider apa aja yang bisa digunakan. Di sini ada demo, wire transfer, dan juga PayPal. Statusnya enable dan sudah dipublish. Jika belum dipublish, nanti tidak akan bisa digunakan. Kemudian di sini juga demo dan wire transfer. Oke, kalau begitu kita log out sebagai admin. Kemudian kita masuk sebagai customer dengan user yang sudah kita buat tadi ya. Jika belum memiliki akun, itu bisa klik don't have an account. Jadi nanti customer akan buat user atau akunnya sendiri. Nah, kita login. Nah, di sini sudah masuk. Kita klik shop. Kemudian kita pilih barang-barang yang mau kita check out. Mungkin dengan barang yang tadi kita sudah buat ya, produk yang kita buat tadi, cushion. Di sini kita masukkan jumlahnya bisa berapa saja. Saya masukkan satu, lalu klik add to chart. Saya mau menambahkan barang yang lain, itu ada folder yang tadi kita buat. Sini jumlahnya satu, kemudian add to chart. Nah, kita klik my chart. Di sini sudah ada dua barang yang tadi kita tambahkan. Kemudian saya mau check out dua-duanya. Klik check out. Di sini kita masukkan billing address-nya. Tuh. Phone-nya kita masukkan, kemudian company name-nya, VAT-nya, street and number-nya, kemudian apartment-nya, city-nya, country-nya, zip code dan juga state of atau provinsinya. Sudah terisi semua, lalu kita save address. Oh, ada part-nya itu invalid. Oke, di sini tadi kita udah masukin billing address-nya, kemudian kita confirm. Nah, di sini kita confirm ordernya, lalu pilih payment method. Saya pilih yang wire transfer, kemudian klik pay now. Nah, di sini sudah berhasil ordernya. Lalu kita harus menunggu admin lebih dulu untuk mengonfirmasi order kita dengan communication atau kode pemesanan itu S000053. Oke, kalau gitu kita log out dari akunnya customer 2, lalu kita masuk lagi.
sebagai admin. Oke, di sini masuk ke website, kemudian di e-commerce ini ada pilihan unpaid order. Lalu kita cari kode communication yang tadi ada di order customer gitu. Di sini ada 00053, ini ada cushion, ada loose powder. Nah, lalu kita klik confirm. Kemudian kita bisa create invoice juga, lalu bisa send by email juga, lalu kita bisa lihat previewnya. Nah, di sini preview dari sales ordernya, detail sales ordernya. Oke, kita log out sebagai admin. Kita login lagi sebagai customer 2. Di sini kita klik sales order. Nah, kemudian sales order di sini akan terlihat. Kalau ingin melihat detailnya, kita bisa klik sales ordernya, pesanannya, lalu di sini sudah ada detailnya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.